Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Hasibuan. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu buku hadis yang berjudul Metodologi Syarah Hadis yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga MAG, yang dimana di sini saya mengulas atau menjelaskan salah satu bagian dari buku tersebut yang berjudul Metode Syarah. Metode syarah ini merupakan salah satu materi hadis dalam mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD, yang dimana ibu tersebut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah studi hadis ini. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari yang cerah ini saya akan mengulas salah satu buku yang berjudul Metodologi Syarah Hadis yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga MAG, yang dimana buku tersebut terdiri dari 5 bagian dan 317 halaman. Di sini saya akan membahas bagian yang kedua, yang dimana pada bagian tersebut buku tersebut membahas tentang metode syarah hadis. Baik, sebelum saya masuk kepada metode syarah hadis, saya ingin memberitahu kawan-kawan semua bagaimana sejarah perkembangan syarah hadis tersebut. Baik, di sini kita masuk kepada sejarah perkembangan syarah hadis, yang dimana di sini ada 5 periode atau 5 masa dalam perkembangan syarah hadis tersebut. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada masa ini sudah muncul syarah hadis tersebut, tetapi tidak mempunyai nama formal istilah seperti fahmul hadis, fikul hadis ataupun syarah hadis. Pada zaman ini Rasulullah itu menjadi tempat sandaran bagi seluruh para sahabat, yang dimana di sini untuk mengatasi segala aspek yang berkaitan dengan ajaran Islam maupun sosial kemasyarakatan. Rasulullah juga menjadi suri tauladan untuk memecahkan suatu masalah atau menjadi tafsir untuk para umat muslim dan para sahabat-sahabat lainnya. Pada masa ini juga Rasulullah itu dan pada masa ini juga syarah hadis merupakan satu kesatuan rangkaian, yang dimana hadis tersebut berawal atau perekaman dari perkataan, perbuatan, sifat maupun perkataan maupun ketetapan dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pada masa sahabat dan para tabi'in, yang dimana pada masa sahabat ini berawal dari setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat ini mempunyai masa taklil riwayat. Taklil riwayat ini berupaya untuk menghindari hadis-hadis yang tidak berasal dari Rasulullah. Kemudian para sahabat pada masa ini juga belum memunculkan istilah syarah hadis dengan secara mutlak gitu, karena pada masa ini juga Rasulullah masih bersandar kepada para sahabat-sahabat terdahulu seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Al-Abbas, yang dimana di sini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan agama dan persoalan sosial kemasyarakatan pada masa itu. Selanjutnya itu para tabi'in, yang dimana pada masa para tabi'in ini mereka belum mensyarahi hadis, karena di sini mereka sudah mengetahui asbabul wurud atau bagaimana proses atau sebab turunnya hadis. Jadi mereka tidak perlu untuk mensyarahi hadis dikarenakan telah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya diawali dari masa pembukaan hadis, yang dimana masa pembukaan hadis ini dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ketiga Hijriah. Di sini pada masa pembukaan hadis ini para ulama telah berupaya untuk mengumpulkan atau menuliskan hadis itu di dalam kitab-kitab hadis, walaupun belum dikritik atau diteliti secara detail, dikarenakan masih bercampur dengan perkataan para sahabat maupun fatwa-fatwa tabi'in. Tetapi pada abad ketiga Hijriah, para ulama telah berupaya juga untuk menyusun atau mengumpulkan hadis-hadis sebelumnya agar
tersusun secara sistematis dan kritis. Selanjutnya yaitu masa penelitian hadis dan pengumpulan hadis yang ditinjau dari kualitas khususnya hadis tersebut. Pada masa ini hadis tersebut telah disusun secara sistematis dan kritis oleh para ulama dan telah melahirkan karya yang satu karyanya berjudul Al-Muqtabis karya Imam Batalyusi. Teman-teman, kita masuk kepada masa yang terakhir yaitu masa Asrul Syuruh, yang dimana pada masa ini ada dua kategori. Kategori yang pertama, para ulama itu tidak lagi disebutkan dengan hadis itu sendiri karena para ulama itu sudah merasa cukup atas hasil kodifikasi para ulama sebelumnya. Oke, baik. Yang kedua yaitu kategori tradisi syarah, yang dimana pada masa ini tuh para ulama itu tidak lagi mencari atau menemukan hadis yang baru, tetapi hanya memperlebar kajian suatu ilmu dari hadis tersebut. Oke, selanjutnya baik kita masuk kepada metodologi syarah hadis atau metode syarah. Sebelum kita masuk kepada metode syarah, saya ingin memberitahu teman-teman apa itu metode. Metode adalah cara atau jalan untuk menemukan suatu ilmu atau menghasilkan suatu ilmu. Dan syarah berasal dari bahasa Arab syaraha yusyarrihu syarhan, yang berarti menerangkan, membukakan atau melapangkan. Baik, kita sudah mengetahui metode ataupun syarah. Jadi di sini metode syarah dalam pensyarahan hadis ada 3. Yang pertama yaitu metode tahlili, dan yang kedua metode ijmali, dan yang ketiga metode muqaranah. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu metode tersebut. Yang pertama metode tahlili. Metode tahlili, metode tadi kita kan sudah mengetahui apa itu maksud metode. Di sini tahlili. Saya akan menjelaskan tahlili. Tahlili itu berasal dari bahasa Arab yaitu halala yuhalilu tahlil, yang berarti menguraikan atau menganalisis. Maksud dari menguraikan atau menganalisis di sini yaitu menganalisis atau menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam suatu hadis yang berkaitan dengan segala aspek dari keahlian pensyarahan hadis tersebut. Di dalam metode tahlili ini, syarah hadis ini juga ditinjau dari kosakatanya, konotasi kalimatnya, serta asbabul wurudnya jika ditemukan pada hadis tersebut. Sebelum kita masuk kepada ciri-ciri metode tahlili, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman ada 2 bentuk dalam metode tahlili ini. Yang pertama yaitu bentuk bil ma'thur, yang dimana bentuk bil ma'thur ini syarah itu diriwayati oleh para sahabat, tabi'in dan ulama hadis. Yang kedua yaitu bentuk ar-ra'yi. Di sini bentuk ar-ra'yi ini dilihat dari pemikiran rasional dari para pensyarah tersebut. Oke, masuk kita kepada ciri-ciri metode syarah hadis. Yang pertama ciri-cirinya pensyarahan metode tahlili ini mencakup ruang lingkup yang luas, yang dimana di sini pensyarahannya itu dilihat dari secara menyeluruh. Dalam pensyarahan hadis ini para ulama itu melihat kosakata, konotasi kalimatnya, asbabul wurud, kaitan hadis yang satu dengan hadis yang lain, maupun pendapat para ulama. Yang ketiga yaitu pemahaman para sahabat yang terkait dalam makna hadis tersebut, yang dimana di sini metode tahlili ini merangkup semua pemahaman dari beberapa pensyarah hadis mengenai makna hadis tersebut. Metode tahlili ini bermunasabah atau berusaha untuk menghubungkan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Yang terakhir yaitu syarah hadis yang menggunakan metode tahlili ini hanya berpatokan pada mazhab tertentu, sehingga munculnya corak pemikiran yang berbeda-beda saat mensyarahi hadis tersebut. Masuk kepada contoh metode tahlili yang terdapat pada kitab Fathul Bari, yang dimana di sini membahas tentang bab wudu, yang bunyi hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran wajilin, yang dimana pada metode tahlili ini tadi sudah dijelaskan dalam mensyarahi hadisnya itu terpotong-potong. Jadi di sini kita akan
menjelaskan secara terpotong-potong hadis tersebut. Yang pertama kita menjelaskan tentang inna ummati. Di sini inna ummati berarti sesungguhnya umatku. Sesungguhnya umatku. Umatku di sini ditujukan kepada kaum muslimin atau kaum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu yuda'una. Di sini kata yuda'una didommakan dan berarti dinamakan atau dipanggil. Selanjutnya yaitu goron, yang dimana mendombakan huruf ro setelah tasdid yang berarti cahaya. Di sini maksud cahayanya itu yaitu wajah-wajah yang sering berwudu itu bercahaya. Di situ maksudnya. Yang terakhir yaitu muwajilin. Di sini ada huruf ha dan jim yang dimana maksudnya itu putih. Putih yang dimaksud pada kalimat muwajilin ini yaitu cahaya yang tadi telah dijelaskan di Quran, cahaya yang berwarna putih, cahaya dari wajah-wajah para umat Nabi Muhammad yang berwudu gitu. Baik, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari metode tahlili atau metode analisis ini. Yang pertama, kelebihannya itu ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Di sini metode analisis ini tadi kan saya sudah menjelaskan ada dua bentuk. Jadi dalam metode ini tidak cukup dalam dua bentuk ini saja. Jadi harus dikembangkan agar meluas jadinya dalam mensyarahkan hadis tersebut. Kedua yaitu membuat ide ataupun gagasan. Jadi pada kelebihan ini para pensyarah itu diberi kesempatan untuk melahirkan sebuah gagasan atau ide-ide yang bertujuan untuk bisa mensyarahi atau mengenai suatu hadis gitu. Jadi di sini menampung berbagai ide ataupun gagasan untuk mensyarahi hadis. Selanjutnya kekurangan dari metode tahlili ini yang pertama yaitu hadis yang disyarahi itu berbentuk parsial ataupun terpecah-pecah. Sesuai dengan contoh tadi, hadis yang disyarahi itu terpecah-pecah, bisa memahami seutuhnya makna dari hadis tersebut. Yang kedua yaitu para pensyarah itu dalam mensyarahi hadis itu bersifat subjektif dengan pemikiran rasional yang dimiliki oleh para pensyarah hadis tersebut. Yang kedua yaitu metode ijmali, yang dimana di sini metode ijmali yaitu menjelaskan suatu makna dari hadis tersebut secara singkat dan padat. Di metode tahlili dan metode ijmali ini mempunyai kemiripan dari segi pensyarahannya, tetapi dari uraian penjelasannya mempunyai perbedaan dari metode tahlili dan metode ijmali. Metode tahlili tadi metode yang uraian penjelasannya itu secara umum, sedangkan metode ijmali ini uraian penjelasannya itu secara ringkas dan padat. Kepada kelebihan dan kekurangan dari metode ijmali. Metode ijmali memiliki kelebihan yang pertama bahasanya mudah dipahami. Yang kedua yaitu uraian penjelasan dari metode ijmali ini ringkas dan padat. Kelemahannya sama seperti metode tahlili tadi, menggunakan pensyarahan yang bersifat terpecah-pecah. Terus kelemahan yang selanjutnya yaitu dalam metode ijmali ini tidak menampung berbagai gagasan atau ide-ide dari pensyarah hadis yang lain ataupun pensyarah yang mensyarahi hadis tersebut, karena di sini metode ijmali ini tidak menggunakan analisis untuk mensyarahi hadis. Jadi beda dengan metode tahlili tadi. Metode tahlili tadi kan membuat atau merampung ide-ide atau gagasan yang dibuat oleh pensyarah hadis, sedangkan metode ijmali ini tidak begitu. Yang terakhir yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam metode ijmali ini sama dengan syarahnya. Jadi tidak bisa membedakan bahasa dari syarah hadis maupun hadis tersebut gitu. Mempunyai kemiripan antara syarah hadis dengan makna hadis tersebut. Baik, masuk kita kepada metode yang ketiga yaitu metode muqaranah. Metode muqaranah ini metode yang memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang sama redaksinya maupun mirip dalam
kasus yang sama maupun membandingkan hadis yang redaksinya sama dalam kasus yang berbeda. Dan di sini di metode muqaranah ini juga membandingkan bagaimana pemikiran para pensyarah hadis yang satu dengan pensyarah hadis yang lainnya. Jadi intinya metode muqaranah ini membandingkan segala sesuatu yang ada pada hadis tersebut, baik dari pemikiran pensyarahnya maupun dari hadis tersebut. Ciri-ciri metode muqaranah dalam memahami hadis ada 3 ciri. Yang pertama yaitu perbandingan analitis redaksional, yang dimana maksudnya di sini membandingkan periwayat-periwayat dalam memaknai hadis yang akan dibandingkan. Baik, yang kedua yaitu membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan di dalam hadis tersebut. Yang ketiga yaitu membandingkan pemikiran pensyarahan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Masuk kita kepada langkah-langkah metode muqaranah, yang dimana di sini ada 4 langkah. Yang pertama, kita dalam metode muqaranah ini kita harus mengidentifikasi atau menghimpun suatu hadis. Dua yaitu kita juga harus mengidentifikasi atau menghimpun suatu hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam redaksi yang sama maupun mirip dalam kasus yang sama, ataupun kita mengidentifikasi suatu hadis yang memiliki kemiripan atau yang sama dalam kasus yang berbeda. Yang ketiga yaitu menganalisa perbedaan dari pemikiran pensyarah hadis yang satu dengan hadis yang lain. Baik, dari ciri-ciri metode muqaranah dan langkah-langkahnya tadi, di sini kita mengetahui maksud dan tujuan dari metode muqaranah dalam pensyarahan hadis ini, yaitu untuk membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, baik dari segi pensyarahannya maupun dari isi hadis tersebut. Baik, di sini kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari metode muqaranah. Di sini saya tadi sudah menjelaskan apa itu metode muqaranah. Lebih identik kepada perbandingan. Jadi di sini kelebihannya membuat para pembaca itu berwawasan tinggi untuk mengetahui pendapat para pensyarah, baik itu dari isi hadis maupun makna hadisnya. Para pembaca itu jadi lebih luas untuk memahami suatu hadis itu, dan mereka juga lebih toleran untuk menghargai pendapat-pendapat para pensyarah hadis. Saya juga akan mengulas kelemahan dari metode muqaranah ini. Metode muqaranah ini memiliki kelemahan, yaitu metode ini tidak berlaku kepada pembaca awal atau pembaca pemula, karena mereka sulit untuk memahami metode muqaranah ini atau pensyarahan hadis yang menggunakan metode muqaranah ini, dikarenakan metode muqaranah ini sangat luas dan banyaknya perbandingan dari makna hadis tersebut yang disyarahi oleh pensyarah atau para ulama. Kelemahan yang lain, metode muqaranah ini tidak dapat menjawab persoalan kemasyarakatan. Jadi di sini lebih ke perbandingan makna hadis tersebut. Baik teman-teman sekalian, sekianlah tadi pembahasan saya mengenai metode syarah hadis yang saya ulas di buku Metodologi Syarah Hadis yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Surya di Laga MAG. Yang dimana sini saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya di sini masih proses belajar. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.